Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tanaman porang dan kenapa tanaman porang itu bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Berhubung banyak yang request dari pengguna TikTok untuk agar saya membuat video di YouTube mulai dari pengenalan itu tanaman porang itu apa, hingga budidayanya seperti apa, dan cara penjualannya, dan juga yang lainnya itu seperti apa. Dan saya akan upload terus di channel YouTube ini, jadi jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Langsung ke definisi dari porang itu seperti apa. Porang yaitu sebuah tanaman penghasil umbi yang dapat dimakan dan merupakan anggota marga Amorphophilus. Karena masih sekerabat dan mirip penampilannya dengan suwak dan walur. Nah, kalau misalkan suwak dan walur ini, dia sangat tidak bernilai guys dibanding porang. Jadi, kita juga harus memahami porang, suwak, dan walur itu seperti apa. Karena perbedaan dari ketiga pohon ini tidak terlalu beda jauh guys. Jadi porang ya porang gitu, suwak, walur, iles itu beda. Jadi jangan sampai kalian salah menggunakan atau salah memanfaatkan, dan jika ingin jual jangan sampai salah jual. Harus diperhatikan terlebih dahulu, makanya pengenalan utama tentang tanaman porang itu diperlukan jika kalian ingin bertani atau menjadi petani porang yang sukses dan bisa menjual menjadi supplier ke pabrik. Kita next untuk pengenalannya. Nah, ini merupakan bagian dari pohon porang. Yang pertama ada pohonnya. Nah, di pohonnya ini dia bentuknya satu batang, dan dia tekstur dari kulit pohonnya itu dia halus. Dia halus dan juga bercorak. Berbeda dengan walur. Kalau walur, ketika kita sentuh di kulit, tekstur dari kulitnya dia agak bergerigi. Nah, itu walur. Dan kalian juga bisa cari tahu lebih dalam lagi. Ini hanya sekedar pemberian dasarnya saja. Lalu ada biji kata porang. Nah, seperti yang digambar ini. Nah, biji kata porang ini ini merupakan yang biasa kita jadikan bibit sebagai penanaman untuk porang atau tumbuhan porang yang baru. Nah, ini adalah biji-biji ini yang muncul di tangkainya adalah akan dijadikan sebagai bibit. Dan ini di pasaran dijual dengan harga 250.000 per kilogramnya. Lalu selanjutnya ada umbi porang. Nah, ini merupakan umbinya atau yang sekarang ini lagi ramai dipakai, yaitu umbinya ini. Ini dijadikan berbagai manfaat ya, dimulai dari kebutuhan untuk obat-obatan, bahan pangan, dan lain sebagainya. Lalu ada spora porang. Ini spora porang itu seperti bunga. Ini juga nanti dia akan memerah. Ini kan di foto ini warnanya hijau. Dia nanti akan berubah merah. Nah, itu setelah merah atau sudah terlihat matang, dia akan berjatuhan sendiri dia. Nah, jika kalian ingin menanam melalui spora ini, itu harus dijemur terlebih dahulu sampai kering, barulah bisa ditanam. Nah, jadi ada beberapa bagian dari pohon porang. Yang pertama itu pohonnya, atau bisa dibilang batangnya ya. Lalu ada bijinya, lalu ada umbinya, dan spora juga ada. Nah, ini juga umbi porang ini agak coklat dia. Kalau misalkan iles itu dia agak putih. Lalu next. Nah, di sini kita akan membahas manfaat porang, dan ini juga merupakan kenapa atau alasan salah satu porang ini memiliki harga atau nilai jual yang tinggi. Ini dikutip dari kompas.com, beberapa manfaat akan tanaman porang. Yang pertama,
kaya serat dan cocok untuk diet. Nah, jadi porang ini sangat baik ya untuk diet karena saya pernah melihat di sebuah seminar. Jadi ketika kita memakan satu mangkok mie ayam yang biasa kita makan yang ada pada umumnya, itu sama dengan makan mie ayam dari bahan baku olahan porang sebanyak 9 mangkok. Jadi tanaman porang ini sangat cocok untuk diet. Lalu menurunkan kadar kolesterol. Yang lainnya menurunkan kadar gula darah, mencegah kanker, menurunkan berat badan, dan mengatasi sembelit. Seperti yang saya bilang tadi, porang ini juga dijadikan bahan obat-obatan karena ada sebuah kandungan yang sangat bermanfaat, yaitu dinamakan konjek glukomanan. Nah, konjek glukomanan itulah yang sangat dicari oleh para pengolah porang karena dia bisa memberikan berbagai manfaat. Dan porang ini juga dipercaya dapat membakar 1.200 kalori ya ketika kita mengkonsumsi porang ini. Lalu selanjutnya ada hasil olahan porang. Oke. Nah, jadi umbi porang atau porang ini dia memiliki kandungan glukomanan. Glukomanan itu ya adalah suatu manfaat atau kandungan yang terdapat di dalam umbi porang. Nah, di sini karena kandungan glukomananya yang tinggi dan tidak menyebabkan diabetes dan juga indeks glikemiknya rendah. Glukomanan ini dimanfaatkan di berbagai industri pangan, salah satunya bahan baku beras dan mishirataki. Nah, mishirataki ini adalah makanan atau kebutuhan yang sehari-hari dimakan di daerah Jepang dan China. Ini merupakan kebutuhan pokok buat mereka. Dan mereka juga selalu meminta orang Indonesia melakukan import ke Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan beberapa hasil olahan dari porang. Ada nugget porang, tepung porang, bakso porang, daging nabati porang. Lalu ini ada stik porang ya. Ini olahan dari suatu universitas, saya lupa namanya. Lalu ada mie shirataki, konyaku. Bisa kalian lihat ada porangnya di sampingnya. Nah, karena ini bahan bakunya terbuat dari tepung porang ya. Dan mishirataki konyaku ini merupakan kebutuhan pokok buat mereka yang tinggal di Cina ataupun Jepang, sehingga kebutuhan negara mereka akan porang itu sangat tinggi dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi buat para pemula yang ingin bertani porang, jangan berkecil hati atau berpikir bahwa peluang untuk menanam porang ini sudah tidak ada. Justru peluangnya sangat besar ya. Dan ini juga bisnis yang hanya beberapa orang mungkin bisa dibilang belum banyak yang tahu gitu. Dan bisnis ini menurut saya sangat menjanjikan. Lalu kita akan membahas yang selanjutnya. Oke. Ini adalah jenis-jenis dari bibit porang. Yang pertama ada katak porang. Jadi katak porang ini yang tadi ada yang tadi bahas yang pertama. Nah, ini gambar katak porang ini ada di sini. Nah, ini. Nah, biji katak porang ini. Jadi inilah hasilnya. Setelah dikarantina atau dibiarkan, baru kita bisa tanam biji ini menjadi tumbuhan porang yang baru. Lalu ada biji bunga spora. Nah, ini biji bunga spora ini biji dari bunga yang ini, spora porang ini. Jadi setelah dia jatuh atau dia sudah matang, dia akan berjatuhan dari sini, dari tangkainya ini. Kemudian kita jemur sampai dia kering, baru kita bisa tanam. Nah, sampai kering seperti ini baru kita tanam. Lalu ada umbi porang. Nah, ini umbi porang ini adalah umbi produksi atau umbi hasilnya ya.
Tapi umbi yang untuk pembibitan ini biasanya umbinya yang kecil gitu. Biasanya umbi kecil ini dihasilkan dari spora juga, lalu ditanam kembali supaya hasilnya lebih besar. Nah ini kultur jaringan kita nggak bahas dulu. Kurang lebih ada 3 bibit porang yang umum ya. Lalu selanjutnya, oke, kita masuk kenapa porang bisa mahal. Yang pertama sudah saya bahas tadi juga, bagus untuk diet. Oke, bisa kalian baca juga sendiri di sini. Jadi alasan pertama mengapa tanaman porang itu dijual dengan harga mahal, yaitu karena kandungan yang terdapat dalam umbi porang itu. Jadi ada yang namanya konjek glukomanan tadi. Glukomanan itu yaitu nutrisi yang termasuk karbohidrat rantai panjang. Artinya, saat dimakan, karbohidrat tersebut tidak mudah dicerna dengan baik. Karena sifatnya tidak dicerna dengan baik, maka kalau kita ingin diet, itu berarti banyak-banyak makan porang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, porang ini bisa bagus untuk diet karena dia mengandung glukomanan dan juga sifatnya tidak bisa dicerna dengan baik. Lalu selanjutnya ada netralitas tinggi. Nah, selain digunakan atau baik untuk diet, kandungan glukomanan bisa dicampur dengan makanan apa saja. Jadi kenapa banyak pabrik industri yang mencari bahan porang? Ya karena porang ini bisa dicampur dengan apa saja gitu sebagai bahan pencampur, dan juga kandungan yang ada pada porang ini sangat bagus gitu, terutama pada glukomanannya itu. Nah, makanan porang ini dicampur dengan gula cocok, dicampur garam juga cocok, dicampur sayur, rajang-rajang juga cocok, dan lain-lain juga cocok. Nah, jadi kenapa harga porang itu mahal? Ini alasan yang kedua, karena dia memiliki netralitas yang tinggi. Lalu kita next selanjutnya. Selain bermanfaat sebagai netralitas tinggi, selanjutnya itu bermanfaat kesehatan lain porang. Yang pertama, bisa menjadi sumber pangan yang sehat. Sebab kenapa? Dia bisa menurunkan kadar kolesterol, kadar gula darah, mencegah kanker, dan mengatasi sembelit. Seperti yang saya bilang tadi, porang ini kan dia dijadikan obat-obatan juga. Nah, inilah penyebabnya juga kenapa porang ini bisa memiliki harga jual yang tinggi, karena dia juga dijadikan bahan obat-obatan. Salah satunya bisa menurunkan kadar kolesterol, kadar gula darah, dan lain-lain. Oke, selanjutnya bisa membentuk lapisan tipis negatif film. Jadi porang ini bisa membuat lapisan negatif film yang sangat tipis dan bahkan kedap air, serta transparan. Bahkan ditambahkan oleh Profesor Bapak Edi, meskipun belum dirilis ataupun dinyatakan kebenarannya, tetapi percaya dahulunya porang digunakan untuk membuat bagian-bagian kedap air pesawat terbang. Nah, ini benar ya guys. Jadi selain untuk manfaat lain, kenapa porang bisa mahal? Karena porang juga dijadikan lem perekat untuk merekatkan tubuh pesawat terbang. Dan ini salah satunya lah yang bisa nge-up harga porang gitu. Karena ada lapisan tipis negatif film yang ada pada porang. Yang itu gunanya kedap air, sedangkan untuk sebuah pesawat itu memang harus benar-benar kedap. Makanya digunakanlah bahan baku porang sebagai lem dari perekat pesawat. Lalu untuk yang kelima, bisa mengembang 100 sampai 200 kali dari bentuk aslinya. Hal ini pernah dilakukan oleh Profesor Edi
saat ini mencoba membuat makanan jenang dari bahan kekomanan jenis Amor Popaleus lainnya, yaitu jadi dia membuat 2 sendok teh konjak yang dimasukkan ke dalam 10 liter, itu mengembang hingga 100 sampai 200 kali dari bentuk aslinya gitu. Jadi sekecil apa ya, orang itu meskipun sedikit dia sangat bernilai gitu. Kenapa? Karena dia bisa mengembang 100 sampai 200 kali dari bentuk aslinya. Ini 2 sendok aja, 2 sendok itu dimasukkan ke dalam air 10 liter, guys. Gitu. Lalu selanjutnya manfaat porang yang bisa membuat harga jualnya tinggi yaitu adanya filler atau pelapis obat. Jadi dengan sifat porang yang bisa mengembang sekitar 100 sampai 200 kali, porang ini seringkali jadikan tambahan untuk filler obat. Jadi filler obat yang dimaksudkan adalah bahan tambahan dalam obat yang dipergunakan untuk dapat menyebarluaskan obat saat dikonsumsi manusia. Jadi ketika obat sudah masuk ke dalam tubuh kita, si porang ini dia menyebarluaskan ke seluruh tubuh kita, jadi akan lebih efektif dan akan lebih cepat menyeluruh gitu ke tubuh kita. Jika dijadikan pengisi obat, maka penyebaran obat bisa sangat cepat dan mengembang. Dan itu merupakan hal yang baik ya ketika kita mengkonsumsi obat, supaya bisa merasakan efek dari obat tersebut. Setelah itulah beberapa pengenalan tentang porang, dimulai dari tanaman porang itu apa, manfaatnya seperti apa, dan juga kenapa porang itu bisa mahal. Dan ini beberapa alasan yang saya kutip dari kompas.com, kurang lebih seperti ini. Dan masih banyak alasan lainnya guys, jadi tidak hanya ini, masih banyak alasan lain kenapa harga porang itu bisa mahal. Tapi yang paling utama yaitu karena dia mengandung konjek glukomanan itu. Karena dia mengandung konjek glukomanan yang kaya akan manfaat dan juga gizi gitu. Jadi harga porang ini bisa dibilang tinggi. Dan hanya beberapa negara saja yang bisa memproduksi atau menanam porang dengan kualitas baik dan yang terbaik, yaitu dari negara kita, Indonesia. Makanya ini merupakan peluang besar ya bagi para petani yang ingin mulai bertani porang. Dan juga untuk nilai jual dari porang ini sudah saya katakan itu tinggi. Untuk umbi produksi dia bisa mencapai 7.000 sampai 10.000 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk chips itu variasi bisa di angka 50.000 hingga 80.000 rupiah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara membudidaya porang dengan baik dan benar. Dimulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit, hingga cara penanaman sampai ke proses pemanenan. Oke. Jangan lupa like dan komen dan juga share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.